Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Sehari ini saya Edi Sulistiono, calon guru penggerak dari SMA Bina Bangsa, akan mempraktekkan kegiatan coaching dalam rangka demonstrasi kontekstual. Dalam hal ini saya akan didampingi oleh rekan kerja saya, sahabat yang luar biasa. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nama saya Diah Nur Indah Timani dari SMA Bina Bangsa Surabaya. Di sini saya membantu rekan kerja saya yang bernama Bapak Edi Sulistiono, yang mana beliaunya adalah calon guru penggerak. Nah, dalam kesempatan kali ini saya membantu dalam kegiatan coaching, yang mana di situ saya berperan sebagai coaching. Semangat terus ya Pak Edi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedang apa? Ini loh Pak Edi, saya tuh lagi ngecekin tugasnya anak-anak. Nih. Terus? Tuh. Nah, kalau ngoreksi tugasnya anak-anak kok kayaknya kok sedih banget gitu tuh. Ya dengan sumringah gitu loh, kan nggak jadi bingung semua nilainya anak-anak itu. Gimana saya nggak sedih Pak Edi? Orang ini itu harusnya dikumpulinya tanggal 2. Ya. Ini sudah tanggal 9 baru ada yang ngumpulin Pak Edi. Mereka itu loh ngumpulinya nggak sesuai waktu, nggak tepat waktu gitu loh. Ya. Nah gimana saya bisa seneng? Ya mungkin karena dia punya kendala. Sudah laporan tak ke sampean? Kenapa kok dia ngumpulinnya agak lama gitu loh? Apa sih masalahnya kira-kira dari anak-anak itu? Nah, memang sih yang sebagian itu karena mereka nggak ada sinyal. Tapi sebagiannya lagi itu nggak ada alasannya Pak Edi. Oh gitu. Ha-ha. Ya sudah, boleh ya? Saya nggak ganggu ini ya? Oh, enggak. Boleh ya? Ngobrol-ngobrol sebentar ya? Boleh. Nah, ini kan kebetulan nih saya ketemu sama Pak Edi. Sebenarnya itu saya tuh mau curhat sama Pak Edi nih. Ya, boleh. Ya. Nah, terus? Jadi itu gini loh Pak Edi. Karena di sekolah kita ini kan masih pembelajarannya pakai WA. Ya sih, sebagian besar pakai WA, betul. Nah, kalau misalnya pakai WA kayak gini kan anak-anak itu ngumpulinnya bisa nggak sesuai sama waktunya Pak Edi. Oh gitu. Jadi kan kalau misalnya kayak gini aja kasusnya. Harusnya tanggal 2, dikumpulinya tanggal 3, tanggal 4, sampai tanggal 9, hampir 1 minggunya kan Pak Edi. Itu baru ngumpulin. Gitu. Terus apa lagi kira-kira kendalanya ini anak-anak ini? Nah, selain itu yang kedua itu kadang-kadang mereka itu nggak paham dengan materinya juga sih. Oh gitu. Jadi kan kalau misalnya saya suruh untuk mengerjakan simple present gitu ya. Kan harusnya itu mereka menggunakan verb 1. Tapi mereka kadang menggunakan verb 2, kadang menggunakan verb 3, kadang menggunakan was were. Yang mana itu kan bukan di materinya, bukan di rumusnya simple present. Nah, padahal di WA itu sudah saya tulis detail gitu loh Pak Edi. Tetap aja mereka seperti itu. Oh gitu. Iya. Jadi yang pertama tadi anak-anak ngumpulin tugasnya nggak sesuai dengan waktu, nggak disiplin gitu. Yang kedua itu memahami materinya tidak begitu sempurna gitu ya. Iya. Terus ada lagi kira-kira? Nah, kan kadang kalau misalnya saya ngasih tugas itu kan kayak ngirim video, ngirim gambar gitu kan Pak Edi ya.
Nah, kalau misalnya mereka ngirimin kayak gitu, kadang Pak Edi HP saya itu tiba-tiba ngeheng. Itu. Nah, Kemarin baru katanya barusan beli, belum dipakai tak? belum kan Oh ini. gitu. Ya harusnya Iya. pakai sama adiknya paling. Ya coba tukar sama adiknya itu mungkin bisa support gitu. Terus Iya, kayaknya ya. Oke. Terus menurut sampean langkah apa sih yang sudah sampean lakukan untuk mengantisipasi kendala sampean ini? Yang sudah sampean lakukan apa kira-kira? Nah, untuk yang pemahaman itu kan saya coba Pak Edi, kan di WA itu kan ada kayak video call ya. Cuma kan di situ terbatas kan. Iya sih. Jadi kan 8 ya? 8 kalau nggak 8 itu maksimalnya. Nah, sedangkan kan satu kelas itu kan ada berapa sih? Ada 30, Ya. 30-an gitu kan Pak Edi ya. Nah, kemarin saya itu ada broadcast di WA gitu kan. Gitu ya. Terus saya lihat di situ itu ada webinar tentang pembelajaran online yang efektif seperti itu kan. Nah, salah satunya itu ada yang namanya aplikasi Google Meet. Oh gitu. Ikut sampean. Nah, saya kemarin tuh ikut. Oh gitu. Di webinar itu, di pelatihan itu kan tertulis 3 hari gitu kan Pak Edi ya. Saya ikutin tuh Sampai tuntas, sampai selesai. tuntas, sampai selesai. Ini kayaknya bagus ini kalau misalnya dipakai di sekolah gitu kan Pak Edi. Oh gitu ya. Sudah. Jadi- Terus belum ya tapi ya? Tapi belum. Oh belum. Barusan kemarin itu ya. Barusan kemarin itu. Terus kan saya lihat juga di Google Meet itu kan partisipannya juga banyak. Jadi ini kayaknya bisa ini dipakai satu kelas, bahkan satu sekolah kayaknya bisa Pak Edi. Gitu kan. Nah, terus yang kedua itu tadi yang anak-anak itu ngumpulin tugasnya nggak tepat waktu kan. Nah, itu kayaknya selain Google Meet kemarin itu saya juga ikut yang Google Classroom. Oh gunakan itu juga pelatihan itu. Nah, di pelatihan itu Pak Edi kayaknya kita itu bisa kok kayak nyeting batas pengumpulannya kapan, mereka harus mengumpulnya kapan, kayak gitu loh Pak Edi. Jadi untuk anak-anak yang telat itu kita bisa ngerti, oh anak ini tuh nggak ngumpulin ya. Oh kalau misalnya ini nggak ngumpulin berarti nanti kita ada punishment di situ, gitu Pak Edi. Keren itu, sip. Iya. Terus apa lagi? Untuk ini anak-anak yang misalkan apa terkait dengan biar tidak mengganggu HP sampean ini. Nah itu tadi gimana cara solusinya? Itu juga bisa kita pakai di Google Classroom. Oh Classroom juga bisa gitu? Juga bisa. Oh, jadi nggak sampai hang ya? Ya Pak Edi. Kasihan juga sih HP-nya ya. Terus. Jadi kita itu bisa pakai Google Classroom. Nah, karena kan di situ kita bisa kayak ada classwork, terus instruction juga. Jadi nanti kan kita bisa ngasih tahu ke anak-anak, nanti perintah tugasnya seperti ini, bla 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 bla. Terus nanti mereka juga bisa ngumpulin itu, entah itu pakai gambar tugasnya, terus bisa pakai PPT atau bisa juga pakai video. Jadi bisa. Iya. Oh, keren. Jadi makanya kayak ini enak ini kalau misalnya di sekolah pakai aplikasi seperti ini. Nah, daripada HP saya ngehang. Iya. Terus gimana? Biar langkah-langkah sampean itu biar bisa terlaksana dengan baik. Kira-kira siapa saja yang bisa mendukung sampean agar solusi yang sampean sampaikan tadi itu nanti kedepannya bisa dilaksanakan dengan baik gitu. Nah, jadi setelah saya ikut pelatihan itu akhirnya saya nggak bisa kalau misalnya melakukan itu sendiri ya Pak Edi. Jadi kan saya harus kerjasama dengan rekan kerja saya. Siap. Nah, yang pertama itu nanti saya harus kerjasama sama wali kelas. Wali kelas, butuh sama wali kelas. Saya butuh sama wali kelas, karena kan nanti wali kelasnya itu yang akan mensosialisasikan penggunaan Google Meet, Google Classroom kepada siswa dan juga wali murid seperti itu. Jadi kan biasanya kalau
Nah ini Pak Edi, kalau misalnya kita pakai aplikasi ini kan berarti nanti otomatis kita butuh data yang banyak gitu kan Pak Edi. Kuota maksudnya Nah, paketan. pakai kuota, Oke. pakai paketan gitu kan. Hmm. Nah biasanya kan anak-anak itu kalau misalnya paketannya iya. banyak kan malah di game kan Pak Edi. Iya sih rata-rata begitu. Karena sekarang itu gitu sukanya game-game. Terus? Nah makanya itu kita bisa mensosialisasikan ini ke wali murid agar mereka bisa mengontrol anak-anak dalam penggunaan kuota itu tadi. Oh, Seperti gitu. itu. Jadi Berarti benar-benar. sama orang tua juga perlu disosialisasikan. Iya. Melalui wali kelas tadi. Iya. Oke, siap. Itu. Terus. Terus yang kedua itu saya juga butuh bantuan dari operator. Siapa itu? Ustadz Muhaimin. Oh. Oke, siap. Jadi saya juga butuh namanya bantuan dari Ustadz Muhaimin untuk bisa ngontrol ini kayak Google Classroom, Google Meet. Jadi kan mungkin nanti pas waktu saya menggunakan aplikasi tersebut, terus nanti saya ada kendala, kan nanti saya bisa tanya sama beliaunya atau nanti beliaunya bisa menghandle hambatan-hambatan ketika saya menggunakan Google Meet ini seperti itu. Kan soalnya saya juga butuh wifi sekolah, terus nanti butuh apa sih kayak laptop juga kan, berarti kayak gitu loh Pak Edi. Jadi saya butuh bantuannya operator juga. Sip, keren langkah-langkahnya bagus. Nah, jadi terus kapan nih rencananya yang mau dilakukan ini setelah jadi untuk langkah-langkahnya seperti itu, kemudian ada dukungannya dari teman-teman tadi, teman sejawat, kemudian ada operator, nanti melibatkan juga wali murid ya untuk sosialisasi itu tadi. Terus ini komitmennya apa nih, tanggung jawabnya ke depannya kapan ya mau dilaksanakan nih rencananya? Jadi ini kan saya baru aja kemarin itu selesai ikut webinar. Nah ini saya baru ngomong sama Pak Edi gitu kan. Nah mungkin besok itu sudah saya mulai sosialisasikan ke wali kelas sama operator. Dilatih dulu wali kelasnya itu. Nah kan kebetulan toh besok itu kan ada jadwalnya beliau-beliaunya. Ada Bu Suci, Bu Ayun, sama Bu Putri. Oh ya, kelas 10 ya. Ya kelas 10. Terus kan kebetulan juga ada Ustadz Muhaimin. Yo, setiap hari. Ya, jadi kan mulai besok saya mulai untuk mensosialisasikan ini ke beliau-beliaunya. Kayak gitu kan. Nah, kalau saya memprediksi kayaknya program ini itu baru bisa berjalan hari Senin besok, Pak. Jadi minggu depan itu sudah bisa dimulai kayak gitu. Kan hari ini hari Senin toh. Nah, besok saya mulai sosialisasikan dulu ke walas, kepala waras, ke para walas, lalu ke operator seperti itu. Jadi dilatihkan dulu, disosialisasikan, baru nanti wali murid ya, melalui wali kelas tadi ya. Nah, sip. itu juga. Keren. Ya, semoga sukses saja lah. Ya. Biar kendala yang dihadapi sampean ini bisa segera mendapatkan solusi yang terbaik gitu ya. Iya Pak Edi. Cuk galau-galau aja terus Bagaimana saya nggak galau? Orang saya tuh sudah enak-enak loh. Kayaknya anak-anak ini sudah ngumpulin semua. Lah kok ono sing kan ngumpulno Pak. Oke lah, sekarang kan sudah dapat pencerahan ya kan. Jadi dapat solusi tadi, sampean juga bisa melakukannya itu segera kan gitu ya. Ya semoga sukses ya untuk semuanya. Semoga nanti kedepannya tidak galau-galau lagi, anak-anak juga bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik gitu ya. Iya Pak Edi. Saya mau pamit dulu ya, mau ngajar. Tuh jamnya digital nggak kelihatan. Set supaya ya. Aduh Pak Edi ini. Mohon maaf ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Edi.